rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Raisul Muassasah Daril Amanah Shilayang Kiai Al-Haji Muhammad Dana SE. Yang saya hormati Kiai Gugun Muhajari sebagai pengasuh pondok pesantren Arifahiyah Darussalam. Dan yang saya hormati seluruh jamaah manakib yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Karena berkat nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zaman nenek-nenek dibonceng pakai motor Vespa menuju anak perawan dibonceng pakai motor Ninja. Subhanallah. Baiklah. Okay, I'm standing here. I want to speak in front of you all by the chapter Virtus Muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa sih itu Virtus Muslim? Artinya ada yang tahu? Enggak ada. Virtus Muslim itu jadi artinya Muslim yang baik. Virtus jadi orang Muslim. Islam teaches us the uniqueness of Allah, and a question of Allah is considered as big sin. Jadi, menyamakan Allah dengan yang lain adalah suatu perbuatan dosa yang besar. Allah is one. Allah cannot be divided into two personalities. Allah has no wife, no children, no match, no friend, and there is nothing which equals him. Tahu Bu artinya apa? Jadi Bu, Allah itu cuma ada satu. Allah ada satu apa dua? Satu. Jadi Allah itu cuma ada satu. Allah tidak beranak. Allah punya anak gak Bu? Punya istri? Punya suami? Nah, jadi Allah itu tidak punya istri, tidak punya suami. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apa jenis kelamin Allah itu? Tidak kan? Nah, saya juga tidak tahu. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kufuwan ahad. Artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamai dengannya. Betul apa betul? Tidak ada seseorang pun, walaupun gubernur atau apapun, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu. Betul atau betul? Allah is the creator of messenger, angels, souls, stones, and all things in the universe. Ibu ada di dunia ini karena siapa Ibu? Ibu dan bapak punya anak karena Allah. Punya mobil karena Allah. Kalau tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Dan telah dijelaskan juga dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita meminta ampunan, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Nah Bu, jadi Islam yang baik juga tidak hanya dilihat dari aktivitas luarnya saja, seperti pandai bahasa Arab, bahasa Inggris, berpakaian bagus, pakai peci bagus, kerudung bagus, atau apapun serba bagus. Akan tetapi Islam yang
adalah orang yang memproklamirkan diri dengan prinsip bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi Bu, walaupun orang itu pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, pakaiannya bagus, pecinya bagus, sarungnya bagus, akan tetapi kalau akhlaknya tidak benar, tidak bakalan disebut dengan muslim yang sempurna. Ya Bu, jadi belum tentu orang yang pakaiannya bagus itu akhlaknya bagus. Dan Islam yang sejati juga selalu menaati 5 pilar yang ada Islam. Contohnya seperti yang pertama adalah syahadat. Gimana Bu bunyinya syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan yang kedua adalah sholat. Perlu kita ketahui bapak-bapak ibu-ibu bahwasannya sholat itu wajib. Kalau wajib jika tidak dikerjakan hukumnya dosa. Kalau dosa bakal masuk neraka. Mau enggak? Tidak. Justru itu Bu. Mumpung kita masih hidup, kita harus sholat. Dan sholat juga Bu, yang pertama kali ditanyakan di alam kubur. Bukan bagaimana kamu cara bikin anak. Gimana kamu menafkahi seorang istri? Gimana kamu melayani seorang suami? Bukan itu Bu yang pertama ditanyakan di alam kubur. Akan tetapi yang pertama kali ditanyakan di alam kubur adalah bagaimana sholatmu. Gimana kalau ibu-ibu nggak sholat Bu? Neraka. Nah, kalau ibu nggak sholat bakal masukkan neraka. Ini mah sholat gak pernah, sholat wajibnya gak pernah, sholat sunnahnya gak pernah. Seenggaknya Bu, jika kita meninggalkan sholat wajib, ya sholat sunnah. Buat tambah-tambah pahala, biar kitanya nggak agak terlalu panas di dalam neraka. Betul. Nih Bu, kalau udah ngedenger ayyana sholat, kalau udah ngedenger suara itu Bu, langsung Bu, yang tadinya kerja tunda dulu, yang lagi nyuci tunda dulu, lagi makan tunda dulu, makannya nanti habis sholat. Dan yang ketiga adalah zakat Bu. Ketika waktunya zakat ibu bayar jangan ditinggalkan ya Bu, karena itu salah satunya yang masuk dalam 5 pilar Islam tadi. Dan yang keempat adalah puasa. Puasa Ramadan hukumnya apa Bu? Wajib. Nah, kalau wajib jika ditinggalkan akan dosa. Kalau dosa masuk neraka. Nah, jadi ibu ketika telah diperintahkan gitu untuk sholat, untuk puasa di bulan Ramadan, ya ibu sholat kalau nggak ada halangan ya Bu. Dan yang kelima adalah naik haji bila dia mampu. Jika kita punya uang banyak Bu, jangan dipakai buat judi, buat hura-hura, poya-poya, judi apa. Lebih baik kita tabung Bu, ditabung. Nanti kan sedikit-sedikit bakal jadi Bu. Nah, kalau udah banyak kan bisa buat haji. Alhamdulillah. Ya makanya Bu, jadi Islam yang sejati itu harus menaati 5 pilar Islam yang ada dalam Islam tadi. Yang pertama adalah syahadat, kedua tiga, 4, 5 naik haji. Ini kan ada Bu lagunya juga. Ini nih Bu. Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh ngaji gak pernah mau, bulan puasa batal melulu, diajak ngaji bilangnya malu. Astagfirullah. Nah Bu, ketika ada, makanya Bu kalau punya anak ya Bu, lebih baik dipondokin. Insya Allah Bu kalau dipondokin mah, walaupun ya ngantuk gimana gitu ya di pesantren, kalau waktunya digebrak ya digebrakan. Sholatnya puasa sunnahnya jalan Bu, insya Allah pokoknya mah. Jadi, nah muslim yang sejati juga tidak dilihat dari itunya saja,
Nih, muslim yang sejati itu contohnya lagi. Ketika ada tetangganya yang merasa kesedihan, dia merasa sedih. Ketika ada tetangganya, ini mah, nih contohnya, bukan Islam sejati itu kayak gini. Ada tetangga yang kesusahan malah bukannya ditolongin, dia malah senang-senang. Ada tetangga yang kecelakaan, dia bilangnya apa? Syukurin. Kita nggak boleh gitu ya Bu. Harusnya kita tolongin dia, jenguk kalau dia sakit. Jangan malah alhamdulillah yang busuk. Gak boleh ya Bu. Kita kan muslim yang sejati. Nah, jadi dari penjelasan ini, Islam sejati itu tidak hanya cukup dilihat dari aktivitas luarnya saja. Walaupun dia pandai bahasa Arab, bajunya bagus, pecinya bagus, sarungnya bagus, kalau akhlaknya jelek, dia nggak bakalan bisa disebut dengan muslim yang sempurna. Ibu harus sholat ya Bu tepat waktu. Soalnya apa Bu? Sholat itu kan yang pertama kali ditanyakan di alam kubur. Ibu harus bersyukur karena ibu masih hidup. Soalnya banyak orang di alam kubur sana ingin hidup lagi cuma gara-gara apa Bu? Ya, pengen sujud lagi kepada Allah. Dia pengen berdoa, dia pengen tobat lagi, pengen ke dunia lagi, cuma hanya ingin sholat Bu. Betul. Kita di sini yang masih hidup masih aja ada yang bolong yang sholatnya Bu, benar gak Bu? Ya, jadi makanya kita mumpung masih hidup lebih baik kita menaati aturan yang ada dalam Islam. Ibu pengen dapat syafaat dari Kanjeng Nabi nggak Bu? Banget. Salawatan ya Bu. Siap Bu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika.
yang terakhir pesan, mumpung kita masih hidup, kita laksanain Sholat. melaksanakan puasa Wajib. kalau bisa yang Nah. biar kita mendapatkan hitung-hitungan pahala. Lah. Ada sebuah pepatah mengatakan, Bu, lantar jia ayyamulati madaj, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu, dan yang udah di kuburan gak bakalan bisa bangun lagi. Betul apa betul? Jadi kita mumpung kita masih hidup, kita Sholat. puasa, naik haji bila kita punya Uang. Finally, let's pray to the Almighty Allah. Yes. Ungzur makola wala tangzur mankola, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Maafkan bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, karena saya juga masih belajar. Bil Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.